kita ingin menjelaskan tentang pengembangan sistem Meta Agroecosystem, yaitu platform teknologi pertanian cerdas dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, bila sebelumnya kita sudah memperlihatkan mungkin terkait dengan bagaimana mengendalikan mesin menggunakan Internet of Things. Nah, jadi kita bisa mengendalikan mesin-mesin kita di lapangan hanya dari aplikasi, baik itu bisa dicek melalui Android atau HP ataupun dari komputer seperti ini. Nah, bisa kita simulasikan, kita bisa tekan simulasi blok 2 misalnya. Nah, ini nanti akan ada peringatan apakah betul-betul akan dilakukan atau tidak. Lalu ketika kita tekan yes, maka akan mesin langsung hidup di lapangan seperti ini. Blok 21 lalu juga akan berpindah, ini karena dia simulasi, waktunya hanya beberapa detik. Seperti ini, blok 2.2, 2.3. Jadi ada beberapa blok di lapangan itu yang dibagi menjadi beberapa blok lahan sehingga penyiraman itu dibagi-bagi di lapangan sehingga hanya dari satu mesin kita bisa menyiram dengan cakupan yang cukup luas. Seperti itu. Jadi ini sudah sampai di blok 2.4 dan penyiraman selesai secara otomatis. Nah, inilah yang dilakukan sebelumnya menggunakan teknologi Internet of Things pada platform Meta Agroecosystem ini. Nah, kemudian kita ingin juga memperlihatkan bagaimana pengembangan selanjutnya dari Meta Agroecosystem ini, yaitu kita coba mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI hari ini yang sedang berkembang, yaitu Artificial Intelligence. Nah, ini kita contohkan di yang pertama kita ingin perlihatkan fungsinya di konsultasi. Nah, di konsultasi ini bisa kita contohkan, mungkin kita tanyakan saja Metagro yang paling sederhana, misalkan jelaskan tentang pertanian berkelanjutan. Maka dia akan coba memikirkan dan akan menghasilkan jawaban seperti ini. Nah, misalkan dijelaskan bahwa pertanian berkelanjutan adalah sebuah konsep dalam pertanian yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan berikut-berikutnya. Nah, jadi ini salah satu juga fungsi dalam platform ini yang bisa nanti digunakan oleh user sehingga user bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan aplikasi yang kita kembangkan atau platform ini. Atau bisa juga kita bertanya yang lebih spesifik tentang pertanian, misalnya jelaskan metode analisa data yang misalnya analisa data Chi-square. Oke, jadi ini bisa kita lihat bagaimana Metagro mampu menjawab atau menjelaskan tentang analisa data sehingga sangat memudahkan dalam kebutuhan-kebutuhan di bidang pertanian. Atau yang mungkin lebih contoh yang lebih menarik lagi, mungkin bisa contohkan jelaskan bercontoh ya, dengan contoh perhitungan penggunaan pupuk di pertanian. Mungkin beberapa waktu, beberapa detik.
Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh penggunaan bagaimana cara perhitungan menggunakan pupuk di pertanian, sehingga ketika kita bertanya lalu bisa langsung otomatis dijawab dengan kecerdasan buatan yang ditanamkan pada sistem ini. Itu satu yang ingin kita perlihatkan, bagaimana platform digital untuk budidaya tanaman ini mengintegrasikan kecerdasan buatan di dalamnya. Berikutnya, kita ingin memperlihatkan juga misalkan kita melakukan beberapa analisa dan meminta Metagrow menjawab bagaimana analisa terhadap kondisi di lapangan. Contoh misalnya kita buatkan jenis tanaman cabai misalnya, lalu umur tanaman lebih kurang 45 hari, tinggi tanaman mungkin sudah di kisaran 15 cm, suhu udara itu berkisar mungkin 25 derajat, kelembapan udara di 60 derajat, kelembapan 60%. Lalu suhu mungkin kita bisa ini kan 35 dan kelembapan tanah mungkin 65. Oke. Ini adalah analisa untuk penyiraman, apakah disiram atau tidak menurut Metagrow. Coba kita submit dan kita tunggu jawabannya. Nah, ini sudah keluar jawabannya dalam waktu yang relatif sangat cepat, sekitar beberapa detik. Makanya kita bisa lihat berdasarkan kondisi tanaman cabai, nah, tadi kita masukkan cabai, dijelaskan dapat kita analisa apakah tanaman tersebut memerlukan penyiraman atau tidak. Pertama itu cabai 45 hari, bla bla bla, suhu 25, persis yang kita masukkan datanya, namun suhu ini dan sebagainya. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman cabai tersebut memerlukan penyiraman untuk mengimbangi kekurangan air dalam tanah dan mengurangi stres pada tanaman. Nah, jadi dari data yang kita masukkan tadi, variabel ini, jenis tanaman cabai, umur 45 hari, tinggi 15, dan sampai kelembapan tanah 65%, maka kecerdasan buatan yang ditanamkan pada aplikasi ini memberikan analisa bahwa itu harus disiram saat ini, seperti itu. Berikutnya fungsi yang ingin kita jelaskan yaitu fungsi tentang kecerdasan buatan yang mampu untuk menganalisa secara mandiri terkait dengan parameter-parameter yang ada di lapangan. Jadi mengambil data-data di lapangan berupa sensor dan juga umur-umur tanaman, jenis tanaman, dan seterusnya secara otomatis, lalu akan menganalisa kondisi lapangan seperti pada analisa budidaya sebelumnya. Nah, tapi berikutnya ini adalah fungsi bagaimana setelah menganalisa, dia akan menggerakkan mesin secara otomatis di lapangan. Nah, jadi kecerdasan ini tadi kita dari konsultasi itu berkonsultasi mengenai berbagai hal tentang pertanian dan berbagai hal lainnya. Lalu kalau dia analisa budidaya, fungsinya tadi untuk memberikan masukan berbagai parameter sehingga dia bisa punya kemampuan untuk menganalisa misalnya penyiraman, pemupukan, lalu juga penyemprotan pestisida dan lain-lain. Sedangkan fungsi berikutnya ini yang betul cukup utama yaitu fungsi untuk bagaimana kecerdasan buatan ini mampu menggerakkan mesin dengan hasil analisanya secara mandiri, menggerakkan mesin secara otomatis atau tidak malah menggerakkan mesin atau tidak menghidupkan mesin. Kita contohkan di sini ada berbagai jenis kecerdasan, yaitu ada basic, yaitu untuk pengaturan waktu. Maksudnya adalah ketika jam 7 misalnya kita setting akan menyiram, lalu jam 7.30 mungkin akan mati, seperti itu. Lalu ada kecerdasan profesional, yaitu kecerdasan buatan berbasis analisa sensor. Maksudnya adalah
kita bisa setting pada misalnya di perusahaan-perusahaan, karena dia banyak juga digunakan di perusahaan, misalnya di suhu 35 derajat misalnya sensor temperatur udara, itu kita bisa otomatis menghidupkan mesin di lapangan untuk melakukan pengumbunan atau misting, pembibitan dan seterusnya, atau menyiram tanaman juga bisa. Lalu ketika turun suhunya di 25 derajat maka akan otomatis mati mesinnya. Dan berikutnya adalah kecerdasan yang mungkin cukup menarik, yaitu advance. Ini adalah kecerdasan buatan menggunakan analisa mandiri yang dilakukan oleh sistem dari analisa kondisi lapangan dengan berbagai variabel yang ada. Nah, tadi kalau dianalisa hanya memberikan saran, ini betul-betul setelah memberikan saran dia menggerakkan mesin di lapangan. Nah, ini beberapa informasi pompa di lapangan, dan ini beberapa informasi blok-blok yang dilakukan penyiraman. Jadi kita hanya cukup satu pompa, tapi kita membuka beberapa keran-keran otomatis tiap bloknya berdasarkan pengaturan-pengaturan di sistem. Kita contohkan, misalnya kita ambil di sini yaitu advance kecerdasannya, data yang ada di lapangan seperti ini, lalu analisanya adalah siram. Nah, lalu kita ada jawabannya dari Metagrow kenapa perlu disiram. Alasannya sama seperti di analisa budidaya, bahwa kondisi tersebut harus disiram. Lalu kita lihat di sini pompa sentral. Lalu di sini kita lihat hidup pompanya. Lalu di sini juga blok itu maksudnya keran-keran tiap blok yang hidup. Saat ini sudah di keran 2.3, blok 2.3. Nah, ini sudah berpindah di blok 2.4. Dan kita lihat ini ada waktu-waktunya tiap bloknya kapan dia hidup. Nah, ini pompa menunjukkan sudah mati karena ini simulasi bahwa itu bisa menggerakkan dan penyiraman selesai. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa dengan kecerdasan advance yang kita kembangkan ini, maka analisa bisa dilakukan secara mandiri di lapangan oleh mesin yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan AI yang kita gunakan, sehingga dia mampu menganalisa siram, lalu memberikan alasan kenapa harus disiram ini. Lalu juga kita lihat di monitor bahwa mesin menggerakkan pompa air dan membuka keran-keran di blok-blok yang ingin kita siram. Nah, mungkin itu sekilas gambarannya mengenai bagaimana kecerdasan buatan dapat diintegrasikan ke dalam mesin-mesin dengan platform teknologi pertanian cerdas Fakultas Pertanian, yaitu Meta Agroecosystem. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.